Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoads The Heaven Season 5 episode 121 part 1. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Akhirnya kompetisi Pil Gathering dimulai. Tempat kompetisi Pil Gathering ini sangat besar dan luas, berada di tengah alun-alun yang megah dan mewah. Di sana terdapat banyak peserta dan penonton yang meramaikan kompetisi Pil Gathering ini. Bagaimanapun ini adalah acara alkemis terbesar di dunia Douchi yang terjadi 30 tahun sekali. Oleh karena itu, kemeriahannya terjadi di mana-mana. Yezong dan kelompok Shoyan telah datang ke tempat ini. Saat itu, Yezong menunjukkan tempat di tengah menara. Itu adalah fokus perhatian semua orang, di mana di sanalah para peserta yang akan ikut kompetisi final Pil Gathering nanti. Yezong menjelaskan, Pil Gathering adalah acara yang sangat besar. Tidak mungkin bagi setiap orang untuk ikut kompetisi ini untuk memiliki kualifikasi untuk melangkah ke tempat tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi akan ada ujian yaitu 2 rintangan seleksi. Persyaratan dasar seseorang untuk ikut serta dalam Pil Gathering adalah seseorang untuk mencapai level alkemis tingkat 5. Tempat berwarna abu-abu itu adalah rintangan pertama. Itu juga disebut sebagai rintangan alam fantasi. Asap yang keluar itu adalah sesuatu yang tercipta dari tubuh magical base yang dikenal sebagai fantasy soul base. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi dengan hal-hal serupa, menyebabkan tampak seperti labirin. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalam ilusi. Mereka yang gagal akan keluar dalam waktu yang ditentukan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Shoyan mengangguk. Di dalam pikiran Shoyan, metode pemilihan Pil Gathering ini luar biasa. Yezong melanjutkan berkata, begitu seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam Pil. Shoyan kaget. Alam Pil? Yezong melanjutkan penjelasan, aku telah menyebutkan kepadamu beberapa hari yang lalu bahwa semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah Pil Gathering dimulai. Tempat aneh itu adalah alam Pil. Alam Pil adalah sebuah ruang yang katanya dibuat oleh seorang elit Douseng dari menara Pil dahulu kala. Namun, untuk beberapa alasan, alam Pil secara bertahan menjadi hancur. Namun, alam Pil jelas merupakan harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak kekayaan alam dan bahan obat langka yang akan sulit ditemukan di dunia luar di sana. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk dan diberikan daftar tersebut akan mencatat beberapa bahan obat langka. Kalian semua harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di alam Pil. Hanya dengan begitu, kamu dapat menukarnya dengan batu spasial di area pintu keluar. Setelah itu, kamu dapat meninggalkan alam Pil dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Tempat di atas itulah untuk orang-orang yang berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Shoyan yang mendengarnya bahagia, sungguh layak menjadi kompetisi Pil Gathering. Yezong melanjutkan berkata, menara Pil biasanya tidak akan menyelidiki apapun yang terjadi di alam Pil. Jadi, selama kamu diam-diam membunuh seseorang, tidak akan ada yang mengetahuinya. Meskipun seleksi semacam ini sangatlah keras, kenyataannya bahkan lebih tanpa ampun daripada persaingan. Jika seseorang bahkan tidak dapat lulus ujian semacam ini, bagaimana dia bisa bertahan di benua dan menjadi guru alkemis sejati? Oleh karena itu, jika kamu bertemu Chen Xian dari Sekte Swan yang mendalam di alam Pil, kamu bisa menyerang sesukamu. Shoyan tersenyum. Ternyata ini maksud dari waktu yang tepat untuk bertindak balas dendam kepada Chen Xian. Chen Xian telah menjual informasi tentang Shoyan kepada orang-orang dari Hall of Souls. Shoyan perlu menyelesaikan masalah ini. Tiba setelah itu, gong berbunyi, menandakan kompetisi Pil Gathering resmi dimulai. Segera, kemunculan dari 3 pemimpin menara Pil dikenal sebagai 3 tetua utama Pil Tower muncul dari ruang spesial. Di antara mereka bertiga ada Shuang Kongzi yang sudah dikenal Shoyan sebelumnya, juga sebagai teman lama gurunya yaitu Yao Chen. Di sebelahnya terdapat seseorang yang lebih tua yaitu Tian Leizi. Dia juga termasuk pemimpin raksasa menara Pil, sedangkan yang satunya adalah seseorang wanita cantik yang mempesona. Shoyan cukup terkejut dengan orang tersebut, meskipun Shoyan yakin bahwa dia tidak lebih muda daripada Shuang Kongzi dan Tian Leizi. Penampilannya mirip dengan wanita berusia 30 tahun. Namanya adalah Xuan Yi. Dia adalah mantan kekasih Yao Lao atau Yao Chen, dan bahwa sampai sekarang dia masih menyimpan perasaannya padanya. Fakta menarik dari Xuan Yi ini adalah setelah tahu bahwa Xiaoyan adalah murid dari Yao Chen, Xuan Yi selalu memperhatikan Xiaoyan dari kejauhan. Setelah Xiaoyan memenangkan kejuaraan, dia dan 2 kepala lainnya menyambutnya.
Begitu Xiaoyan mengetahui siapa dia, Xiaoyan memanggilnya Bibi ketika berbicara padanya untuk menghormati gurunya Yao Chen, dan akhirnya Xuan Yi juga malu-malu kucing. Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuan Yi adalah 3 kepala raksasa menara pil, merupakan Central Plains. Mereka dianggap sangat terkenal di seluruh benua Douchi. Ketiganya biasanya adalah eksistensi yang ada di dalam legenda. Sekarang setelah mereka muncul, semua orang kaget tidak percaya. Segera Xuan Kongzi mulai berbicara untuk menyambut acara ini. Aku adalah Xuan Kongzi, akan mewakili menara pil di sini dengan menyambut semua alkemis yang telah datang di sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlian kalian. Setiap orang telah berjuang untuk menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai di sini. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang di sini. Pil gathering akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, A few moments later. semua yang dijelaskan oleh Xuan Kongzi hampir mirip dengan penjelasan Yezong sebelumnya. Tidak ada yang berubah dari peraturan pil gathering ini. Xuan Kongzi melanjutkan berkata, selama seseorang lolos dari 3 pilihan ini, yang terakhir akan menjadi juara dari pil gathering ini. Juara kali ini tidak hanya akan bisa mendapatkan posisi calon penerus kepala raksasa menara pil, tapi juga akan bisa mendapatkan gulungan yang berisi metode teknik jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke tingkat 8 atau 9. Setelah perkataan itu terdengar, semua peserta dari alkemis dan juga penonton ramai yang bersorak. Kaget dan terkejut, tingkat 8, tingkat 9, level legendaris ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan terkesan sangat mustahil bisa dicapai. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, mereka pasti punya kesempatan. Semua alkemis pasti akan tergila-gila untuk mendapatkannya. Tanpa terkecuali, Xiaoyan juga sangat tertarik. Xiaoyan bergumam, aku harus berusaha untuk posisi juara ini apapun yang terjadi. Setelah penjelasan itu, Xuan Kongzi melanjutkan berkata, waktu sudah berakhir. Para pesaing yang berada di alkemis tingkat 5 ke atas silakan masuk ke rintangan pertama, alam fantasi jiwa. Xuan Kongzi menunjukkan ke arah sebuah ruang spesial yang muncul di tengah aula. Segera setelah ribuan alkemis peserta kompetisi pil gathering ini dengan cepat memasuki ruang spesial tersebut, begitu juga dengan Xiaoyan yang mengikutinya dari belakang. Di tempat panggung kepala menara pil berada, Xuan Kongzi berkata, pil gathering kali ini menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. Tian Leizi di sampingnya menjawab, 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini. Tentu mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang. Xuan Yi juga ikut berbicara. Ombak di belakang mendorong yang di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Biarpun mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan sia-sia. Xuan Kongzi mengangguk dan berkata, generasi muda saat ini memiliki banyak orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiaoyan akan mencapai. Tian Leizi langsung kaget. Xiaoyan, murid Yao Chen. Begitu juga dengan Xuan Yi yang lebih terkejut. Yao Chen? Xuan Yi dianggap sebagai salah satu kepala menara pil yang jangan terlihat karena lebih sering berlatih secara tertutup. Wanita misterius yang cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang sangat terkenal di seluruh benua Qi. Namanya tidak sedikit lebih lemah dari 2 kepala raksasa lainnya. Namun setelah mendengar nama Xiaoyan dan murid dari Yao Chen, Xuan Yi menunjukkan sesuatu ketertarikan yang tidak dapat disembunyikan. Xuan Kongzi melanjutkan berkata, berdasarkan apa yang dikatakan Xiaoyan, Yao Chen saat ini telah ditangkap oleh Hall of Souls. Setelah pil gathering selesai, kita mungkin dapat membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun tidak peduli seberapa kuat mereka, dia Yao Chen sangat membantu menara pil kita saat itu. Xuan Yi langsung menjawab menunjukkan suatu kemarahan. Siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Hall of Souls telah mengincarnya. Namun dia masih berani berkeliaran. Dia layak mendapatkan takdir seperti ini. Xuan Kongzi segera berkata, kamu mungkin terlihat berbicara dengan santai, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkan orang tua itu? Kamu diam-diam telah mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama bertahun-tahun ini. Kami berdua tahu. Xuan Yi agak malu-malu dengan hal ini. Dia juga segera mengelak dengan berkata, siapa yang peduli jika dia sudah mati? Segera mereka semua diam. Bagaimanapun perasaan Xuan Yi memang terlihat kejam, namun semua orang tahu bahwa perasaan yang mendalam tersebut kepada Yao Chen. Setelah beberapa waktu diam, Xuan Yi menyuarakan pikirannya. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pil gathering selesai. Aku telah mendengar bahwa anggota dari Hall of Souls juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apapun itu, dia juga muridnya. Xuan Kongzi dan Tian Leizi mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi.
Sementara itu, Xiaoyan juga telah memasuki alam fantasi tersebut merasakan sesuatu. Asap abu-abu yang menekan jiwa seseorang, Xiaoyan sudah mendengarnya dari Yezong sebelumnya. Makanya, dia tidak merasa terlalu terkejut. Namun, dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang sudah kuat, itu masih dapat digunakan untuk melihat keadaan sekitar. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi. Namun, tempat ini adalah labirin yang dibuat dari penggunaan kekuatan manusia untuk mengubah ruang. Metode untuk menjebak seseorang ini bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi. Xiaoyan bergumam. Tempat ini seharusnya dibentuk oleh para ahli dari Menara Pil. Mereka mungkin menggunakan kekuatan yang besar untuk membuat ruang ini. Jika seseorang menerobos masuk secara sembarangan, dia pasti akan kehilangan arah atau bahkan akhirnya terjebak di sini. Tidak peduli betapa rumitnya rintangan alam fantasi ini, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Selama seseorang mengikuti jalur ruang yang dideteksi dengan benar, seseorang akan berhasil keluar dari alam fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin sudah dijelaskan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Bahkan untuk alkemis biasa akan sangat kesulitan untuk melakukannya. Namun itu tidak berlaku bagi Xiaoyan. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia berjalan lancar tanpa ada hambatan. Bahkan Xiaoyan dapat merasakan beberapa alkemis lainnya yang tersesat. Ruang itu sangat luas dan tidak berujung. Namun Xiaoyan tidak merasa cemas karena hal ini. Langkah kakinya berlanjut dengan kecepatan tetap. Dia telah menyaksikan banyak pesaing menyerang ke dalam lipatan spasial karena kecerobohan mereka sesaat. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa jika dia ceroboh di tempat semacam ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan menjadi yang menyedihkan karena tersingkir dari kompetisi. Namun juga ada beberapa alkemis hebat yang bahkan bisa merasakan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini menyebar. Mereka sadar dan tahu jalan seperti Xiaoyan. Dan itulah para alkemis hebat yang benar-benar laut biasa yang ikut seleksi pil gathering ini. Namun beberapa saat kemudian Xiaoyan merasakan sesuatu. Dia merasa pusing dan terlihat sakit di kepalanya akibat asap yang di sini. Bahkan seringkali terlihat batang-batang gurunya Yao Chen dan ayahnya Xiao Zhan di pikirannya. Itu adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan tersenyum. Setelah itu dia memanggil Xiaoyan dengan tangannya. Xiaoyan tidak dapat menahan dari saat melihat orang-orang yang disayanginya tersebut. Namun akhirnya Xiaoyan juga sadar bahwa itu adalah sosok ilusi daerah dalam rintangan alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan di dalam hati. Segera setelah sadar, asap itu keluar dari tubuh Xiaoyan. Rintangan dunia fantasi ini memang berbahaya. Segera Xiaoyan kembali fokus untuk menemukan jalur keluar untuk menyelesaikan ujian ini. Xiaoyan melihat cukup banyak ilusi orang yang ada di pikiran selama perjalanannya. Sun Er, Cai Lin, Xiaoyan, Yun Yun, dan lain-lain. Mereka semua adalah orang-orang yang dia ingat simpan di dalam hati Xiaoyan. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari terakhir kali, Xiaoyan tidak lagi merasakan linglung karena kemunculan sosok ilusi kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok ilusi itu. Dia hanya merasa sedikit mengingat saat dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan, namun mereka tidak menyebabkan Xiaoyan melambat. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya muncul jalan ruang spesial di jalan tengah. Kemungkinan terowongan spesial menuju ke alam pil. Ternyata ada beberapa orang yang sudah ada di sana. Mereka semua adalah alkemis hebat yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Di tempat tersebut juga Xiaoyan menemukan keberadaan Chao Ying dan Song Xing. Iya, saat mereka saling bertatapan, jelas bahwa Chao Ying terlihat tersenyum manis kepada Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak mendekati mereka. Xiaoyan lebih senang sendiri dan berhati-hati jika dihianati oleh orang lain. Selain itu pula, ujian di alam pil ini selain menemukan obat langkas, sebagian besar adalah saling membunuh satu sama lainnya untuk bisa mengurangi musuh yang kuat. Chao Ying yang melihat Xiaoyan duduk sendiri sedikit marah. Apalagi selama beberapa kesempatan ini, Chao Ying memang berniat untuk mendekati Xiaoyan. Namun terlihat jelas Xiaoyan tidak menanggapnya. Dia berkata, terus saja bersandiwara. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan melakukan apapun sendiri setelah kamu memasuki alam pil. Di saat itu sendiri, Xiaoyan tahu bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi di sini. Segera orang tua yang masuk tetua Menara Pil segera berkata, sudah waktunya kalian dapat memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepadaku dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil ini, dan batu spasial. Kalian semua harus menemukan ramuan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, seseorang akan berhasil melewati rintangan ini. Aku tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari alam pil ini ada di peta. Kalian semua bisa cepat ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat.
Adapun batu spasial, itu digunakan untuk melindungi hidup kalian. Jika kalian berakhir dalam situasi di mana hidup kalian dalam bahaya, kalian dapat menghancurkan batu spasial. Setelah itu, kalian secara otomatis akan dikirim keluar dari alam pil. Namun, kalian akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat kalian menghancurkan batu spasial. Apakah kalian semua mengerti? Semua orang diam dan menganggukkan. Mereka juga sadar bahwa orang tua ini bukanlah orang biasa. Setelah itu, dia melanjutkan berkata, karena alam pil dalam keadaan hancur tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal di dalamnya dan dalam waktu lama. Karenanya, kalian semua hanya punya waktu 10 hari untuk mencari bahan obat yang kalian butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan besar seorang alkemis. Aku tidak berpikir bahwa kalian membutuhkan siapapun untuk mengajari kalian, bukan? Selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk manusia untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, itu seperti tanah yang diberkati bagi beberapa magical beasts. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Kalian semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan nyawa kalian karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan kalian. Kalian semua harus siap secara mental. Pil gathering bukanlah sebuah permainan, dan ini juga bukan kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan pertempuran sejati di mana seseorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dari pil gathering ini. Seseorang akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pil gathering seperti ini. Aku akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang siap mental dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kalian ingin mundur. Setelah orang tua selesai menjelaskan, ada beberapa yang langsung maju dan memasuki alam pil. Dan ada juga yang masih berpikir di sana. Xiaoyan masih menunggu dengan santai. Ya, baiklah, saya coba sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoads The Heaven Season 5 episode 121 part 1. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.